Assalamualaikum. Hai everyone. Hari ini kita akan belajar bina fikih bab 2. Tapi seperti biasa, kita intro terlebih dahulu. Check this out. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah, Mr. Fine. Thank you. Before we learn about fiqh, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, enrich me knowledge and good comprehension. Amin. Ada dua hal yang akan kita bahas, yaitu 1. Makanan haram, 2. Minuman haram. Makanan dan minuman haram adalah dua hal yang harus dijauhi oleh umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia, khususnya umat Islam, untuk mengkonsumsinya karena makanan dan minuman haram tersebut mengandung hal-hal yang buruk. 1. Makanan haram. Haram artinya dilarang. Jadi, makanan haram adalah segala jenis makanan yang dilarang dimakan oleh umat Islam. Setiap makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya pasti ada mudaratnya. Meninggalkan yang dilarang pasti ada manfaatnya dan akan mendapatkan pahala. Akan tetapi, jika dalam kondisi darurat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membolehkan asal secukupnya saja. Misalnya demi kelangsungan hidup agar tidak mengakibatkan kematian. Sebagai contoh, orang yang melakukan perjalanan jauh dan tersesat, sementara perbekalan yang dibawanya telah habis dan tidak menemukan sesuatu yang halal untuk dimakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan untuk memakan yang haram, hanya sebatas cukupnya dan tidak berlebih. A. Macam-macam makanan yang haram berdasarkan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3 sebagai berikut. 1. Bangkai adalah hewan yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun, ada dua jenis bangkai yang dihalalkan, yaitu bangkai ikan dan belalang. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu bangkai ikan dan belalang. Hadis riwayat Ibnu Majah. 2. Darah. Maksudnya adalah darah yang mengalir keluar dari tubuh hewan yang disembelih, termasuk darah hewan yang dibekukan, yaitu marus, kecuali hati dan limpa. 3. Daging babi atau lahmul khinzir. Semua bagian dari babi adalah haram. 4. Daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Semua makanan yang tidak baik, yaitu kotor dan menjijikan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Artinya, Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. C. Bagian anggota tubuh yang dipotong dari hewan yang masih hidup. Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, anggota yang terputus dari hewan yang masih hidup termasuk bangkai. Hadis riwayat Tirmizi. D. Semua jenis makanan yang dapat mendatangkan mudarat terhadap jiwa, raga, akal, moral, dan akidah, bahkan dapat mengakibatkan kematian. E. Makanan yang didapat dengan cara yang tidak halal. 2. Minuman haram. 1. Arti minuman haram adalah semua jenis minuman yang tidak boleh diminum oleh umat Islam. Segala yang diharamkan tentunya yang membawa mudarat bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya sehingga melarang kita semua meminum yang haram. Seseorang yang sudah terpengaruh dengan minuman yang haram akan terlihat dari keadaan fisiknya. Bahkan yang lebih berbahaya akan mempengaruhi keadaan mentalnya. Orang tersebut akan lebih cepat marah dan kurang bersemangat dalam menggapai tujuan hidup. 2. Jenis-jenis minuman yang haram. Menurut syariat Islam, jenis minuman yang haram yaitu A. Setiap jenis minuman yang memabukkan, baik itu sedikit atau banyak. Minuman yang memabukkan disebut khamr. Salah satu jenisnya adalah seperti bir.
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 219. Artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. B. Darah manusia atau hewan, seperti minum darah kelelawar, ular, dan sebagainya. C. Air yang tercampur racun atau tercemar racun yang dapat membahayakan tubuh kita, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 195, artinya, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. 3. Menjauhi minuman yang haram. Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya, Abu Darda berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah meminum khamar karena ia adalah kunci setiap kejelekan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang meminum khamar tidak dapat diterima sholatnya selama 40 hari, dan jika ia mati sebelum bertobat, maka akan masuk neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, artinya, Abdullah bin Amri berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminum khamar dan dia mabuk, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Jika dia mati, maka akan masuk neraka. Jika dia bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 4. Hikmah diharamkannya makanan dan minuman. Semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk kebaikan dan keselamatan hambanya. Hikmah diharamkannya makanan dan minuman antara lain: 1. Mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. 2. Mengendalikan hawa nafsu. 3. Menjaga kesehatan akal dan tubuh. 4. Menjaga kemurnian akal dan tubuh. 5. Menghindari makanan dan minuman haram. Alhamdulillah, materi fikih tentang makanan dan minuman haram telah selesai kita bahas. Semoga dapat bermanfaat bagi Ananda semua. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum.